Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam podcast Daily Wakaf. Kita akan ngobrolin seputar wakaf ya, baik itu wakaf yang sudah kita kenal, ada wakaf tanah, musola dan juga kuburan, dan juga lebih tepatnya lagi kita akan ngobrolin tentang seputar wakaf produktif ya. Dan kita sudah kedatangan tamu spesial pagi hari ini dari Direktur Wakaf LMI, ada Ustadz Guritno SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih di bulan Syawal Ustadz Guritno ya? Betul. Mohon maaf dan batin Ustadz, semoga juga amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, taqabbal ya karim. Baik, Sobat Wakaf, dulunya memang kita sering bertemu Ustadz ya. Betul. Dan sebelumnya memang kita sering ngobrolkan tentang zakat, kemudian programnya, pemberdayaannya Ustadz ya. Betul. Tapi di kali ini beliau ini ada amanah baru yang relate Sobat Wakaf dengan yang kita obrolin saat ini, yaitu hijrah wakaf tanah ke wakaf yang produktif sama Ustadz Guritno. Ustadz mungkin bisa dikenalkan dulu tentang LMI itu seperti apa Ustadz, dan juga perkembangannya sangat luar biasa sekali sehingga saat ini sudah menjadi salah satu nadir wakaf Ustadz ya. Siap. Okay, betul. Silakan, Baik Mas Dani, LMI itu sebagai sebuah badan hukum berbentuk yayasan. Kemudian untuk melaksanakan amanah dari masyarakat mengelola dana filantropi Islam ini ada dua izin operasional yang dimiliki. Yang pertama sebagai lembaga amil zakat dengan skala nasional, mendapatkan izin operasional dari Kemenak Republik Indonesia. Kemudian yang kedua badan hukum sebagai lembaga nadir wakaf dengan izin operasional dari Badan Wakaf Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada dua undang-undang yang menaungi aktivitas filantropi. Yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu mengatur tentang pengelolaan zakat. Yang kedua Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu mengatur tentang pengelolaan wakaf. Begitu ya. Sebagaimana kita tahu, wakaf itu kan awalnya yang dipahami masyarakat kan tadi disebutkan Mas Dhani itu 3M. Apa itu? Masjid, madrasah, makam. Betul. Nah, kalau hanya itu, umat Islam tidak akan mendapatkan perkembangan atau peningkatan kualitas yang secara signifikan dan cepat. Maka wakaf ini menjadi salah satu pilihan untuk di switch dari wakaf yang sifatnya pasif menjadi yang sifatnya aktif atau produktif, yaitu wakaf uang dan wakaf produktif tadi. Oke, jadi sekarang sudah mulai bergeser Ustadz ya, sedikit demi sedikit, meskipun juga perkembangannya ada yang bilang kan memang sangat-sangat tidak begitu cepat Ustadz ya, tapi kan lebih baik berkembang secara perlahan tapi pasti, karena kan kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Malaysia dan lain sebagainya, itu sudah mengembangkan wakaf sejak dulu sedemikian rupa dan Masya Allah ini sangat luar biasa berkembang. Nah, kalau bicara tentang las nasional Ustadz ya, las LMI, di dalamnya ada program wakaf, itu ada apa saja Ustadz perkembangannya dan bisa disaringkan kepada Sobat Wakaf pagi ini? Iya, baik. LMI sebagai sebuah lembaga filantropi, memang awalnya sebagai las nasional, kemudian ketika regulasi itu ada dua yang memang menaungi filantropi, maka membentuk direktorat baru namanya Direktorat Wakaf, gitu ya. Di sini ada 4 orang yang menangani wakaf untuk sementara ini. Nanti seiring waktu jika aktivitasnya semakin tinggi, semakin padat, produktivitasnya semakin baik, tentu bisa disesuaikan begitu. Nah, dengan Direktorat Wakaf ini dibentuk awal tahun 2022 kemarin. Ini mengelola semua aset wakaf yang dimiliki oleh LMI, baik berupa aset tanah maupun berupa aset-aset yang lain yang dikelola dari sumber dana wakaf yang dititipkan oleh para wakif atau para donatur pada umumnya begitu. Nah, aset berupa wakaf tanah ini ada di beberapa tempat, diantaranya di Jawa Timur yang paling banyak, kemudian di Jawa Tengah ada, di Kepri ada, di Sumatera Selatan juga ada, di Kalimantan Selatan juga ada cukup banyak ya, luasannya juga signifikan memang, tetapi yang paling produktif secara kemanfaatan itu ada di
Jawa Timur memang di Madiun terutama, yaitu untuk sekolah dan pondok pesantren SMP Ibnu Battuta. Di sisi lain yang wakaf produktif juga kita kelola dengan melibatkan masyarakat, terutama wakaf untuk pertanian. Pernah kita mengelola ini beberapa lahan sawah untuk produksi padi. Tetapi kita evaluasi perjalanannya karena wakaf ini sifatnya produktif sehingga harus menghasilkan keuntungan, dan keuntungan itulah yang nanti didistribusikan untuk mauquf alaih. Itu gambaran umumnya begitu Mas Dhani. Betul. Jadi perjalanan wakafnya memang sebenarnya sudah cukup lama Ustadz ya. Betul. Apalagi juga mitra dari LAS LMI ini sudah berada di seluruh Indonesia Ustadz ya. Di 8 provinsi. 8 provinsi. Betul. Yang terbesar di Jawa Timur. Oke, Masya Allah. Kalau tadi kan ada salah satu program yang sudah berjalan Ustadz ya. Kalau bicara tentang wakaf sendiri, apakah memang mitra dari LMI itu sangat antusias Ustadz ketika mungkin ada program-program wakaf yang didistribusikan kepada para mitra LMI, sebenarnya ada program-program baru begitu, atau mereka biasanya menyerahkan tanahnya tadi yang sudah disebutkan oleh Ustadz Guritno, itu antusiasmenya seperti apa Ustadz? Untuk wakaf yang sifatnya wakaf sosial ya, tadi saya sebutkan wakaf itu ada 2, wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Nah, wakaf benda tidak bergerak itu tanah dan properti yang ada di situ. Wakaf benda bergerak ya termasuk uang dan lain-lain. Nah, mengenai wakaf benda tidak bergerak ini, ketika LMI meluncurkan program rumah tahfidz misalnya, dulu awalnya memang rumah tahfidz, dan itu menghasilkan anak-anak ya, terutama memang anak-anak usia sekolah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Hasilnya signifikan. Jadi setelah mengikuti program tahfidz itu ada yang sifatnya jangka pendek itu 6 bulanan, ada yang 1 tahun, ada yang memang mengikuti jenjang sekolahnya. Itu sebagian peningkatannya bagus, bahkan ada yang 30 juz mungkin begitu. Dari situ masukan dari para donatur, termasuk juga wali murid atau wali santri, kenapa tidak mendirikan sekolah formal atau pondok pesantren tahfidz begitu. Kemudian kita analisa, kita diskusikan, akhirnya ide ini kita sepakati, dan di Madiun, di tanah wakaf yang dipercayakan oleh wakif tersebut itu sangat mendukung sekali. Bahkan beliau itu dalam tanda kutip itu harta tabungannya itu dikeluarkan semua. Mungkin bahasanya dikuras begitu ya. Dikuras untuk membangun sekolah, membangun pondok pesantren tersebut begitu. Sehingga berdirilah pondok pesantren Ibnu Battuta di Madiun. Lulusan-lulusannya alhamdulillah ini sudah 7 kali wisuda. Tahun kemarin ini mau wisuda ke-8 untuk bulan Juli atau Juli nanti. Itu kemarin tahun lalu ada 51 santri putra dan putri di wisuda, ada 17 yang 30 juz. Oh, Masya Allah. Itu luar biasa banget. Saya kalau cerita itu merinding gitu. Luar biasa banget hasilnya untuk meningkatkan kualitas SDM umat Islam, terutama anak-anak muda ini nanti akan menjadi generasi penerus kita. Ketika hafiz Quran, ketika hafal Quran, menjadi penjaga Al-Quran, nanti akan menjadi calon-calon pemimpin yang berkualitas begitu. Iya, jadi kalau di SMP Ibnu Battuta Ustadz ya, itu memang jenjangnya sementara ini di SMP saja. Ya. Ini sedang proses studi kelayakan untuk membangun SMA di Madiun juga. Kenapa? Karena para wali murid, wali santri sudah mendesak, diminta kita itu untuk mendirikan level yang di atasnya SMP jadi SMA. Karena SMA-nya sudah berkualitas tadi, sudah teruji tadi Ustadz ya. Ini kok Betul. nggak sekalian bikin SMA gitu? Ya, kenapa begitu? Karena wali murid ketika atau wali santri lulus dari SMP Ibnu Battuta itu pindah ke sekolah lain, apakah itu di sekolah negeri atau di sekolah lain di tempat asalnya atau bagaimana, itu harus penyesuaian lagi. Penyesuaian lagi sehingga butuh butuh usaha lebih keras lagi untuk menjaga hafalan atau menjaga karakter atau akhlak atau kapasitas yang sudah didapatkan dari SMP Ibnu Battuta tadi. Nah, kalau dilanjutkan di SMA nanti akan semakin terjaga dan sudah teruji kualitasnya. Betul, Masya Allah. Ini tadi sudah wisuda yang ke-7 Ustadz ya, Masya Allah, dan sudah beberapa hafal 30 juz Ustadz. Berarti para santri ini, para siswa ini ada yang mukim di situ Ustadz, atau ada yang pulang pergi? Selama studi, namanya pondok pesantren, jadi mukim di situ.
Kita pisah antara bangunan sekolah untuk santri putri dan santri putra. Santri putra itu lokasinya di utara kurang lebih, kalau dengan santri putri jaraknya ada 300 meter gitu, 300 atau 400 meter. Jadi memang dipisah supaya pergaulannya terjaga. Bener, tapi kan juga pondok pesantren. Tapi biasanya kan sekarang itu ada juga yang pondok pesantren, tapi boleh dari pihak luar sekolah di dalam pesantren begitu Ustaz. Jadi semuanya mungkin di situ. Kalau di situ semua mungkin, semuanya mungkin. Betul. Oh, Masya Allah. Dan itu memang didesain dari kerjasama dengan Lasnas LMI tadi Ustaz ya? Atau LMI tadi khususnya tentang mereka-mereka yang penerima manfaat tadi Ustaz? Jadi sekolah ini didirikan oleh LMI sebagai lembaga amil zakat nasional pada waktu itu, sebelum mendapatkan izin operasional mengelola wakaf. Kemudian agar sekolah ini atau pondok pesantren ini profesional, maka para pengurus LMI bekerja sama dengan para ustadz-ustadzah yang ada mendirikan badan hukum sendiri, namanya Yayasan Peradaban Mulia Indonesia (YPMI). Sehingga profesional betul, fokus mengurusi pondok pesantren tersebut. Dananya dari mana? Disuplai oleh LMI sebagai LAS begitu. Terus apa keterkaitan dengan wakaf? Wakaf ini tanahnya tanah wakaf, ada donatur yang mewakafkan tanah tersebut. Kemudian juga wakaf melalui uang. Apa wakaf melalui uang? Wakaf melalui uang itu adalah program pembangunan fisik pondok pesantren tadi. Donatur atau para wakif yang tidak bisa wakaf tanah, bisa wakaf melalui uang untuk membangun fasilitas tersebut, pesantren tersebut. Kalau donatur itu atau para wakif membawa sendiri semen, besi, kayu atau yang lain-lain kan ribet gitu ya. Dari rumah harus dipanggul begitu kayak Khalifah Umar dulu memanggul beras untuk umatnya begitu kan ribet begitu. Donatur mungkin sibuk dan sebagainya, maka dimudahkan wakaf melalui uang dan itu sudah ada regulasinya tersendiri dan kita ikuti itu sehingga donasi yang terkumpul diubah menjadi sebuah bangunan. Masya Allah, dan sekarang sudah mulai berkembang, bahkan para sobat wakaf ini para yang ada di sana, para wali santrinya itu mendesak untuk didirikan segera SMA-nya tadi. Betul. Ya, Masya Allah. Lahannya sudah ada, tapi dananya untuk membangun ini perlu kita siapkan. Nah ini bisa langsung dipromosikan. Siap. Masya Allah, itu tadi yang wakaf melalui uang Ustaz ya? Betul. Berarti kalau ada orang yang bertanya, wakaf itu harus jutaan begitu, harus banyak uang, harus seperti kayak 2 juta, 3 juta, setuju nggak Ustaz itu? Tidak. Secara definisi wakaf itu kan sebagian harta benda kita yang kita amanahkan kepada nadir. Nah, kalau wakaf tidak bergerak tadi kan jelas ya tanah dan propertinya. Orang harus punya tanah untuk diwakafkan. Kalau tidak punya tidak bisa. Karena syarat wakaf itu adalah harta yang dimiliki penuh, bukan hutang, bukan konsinyasi milik beberapa orang itu, bukan. Nah, kalau uang itu bebas. Kita punya 1.000, 10.000 bisa diwakafkan. Sangat mudah sekarang. Analoginya begini atau gambaran sederhana. Kalau ada 1 juta umat Islam, masing-masing berwakaf Rp1.000, berapa dapatnya? 1.000 kali 1 juta, 1 miliar 1 kan? 1 M ya? Iya, 1 miliar bisa membangun beberapa gedung, beberapa kelas. Dan itu akan produktif untuk membentuk atau mencetak generasi muda yang habis Quran tadi itu. Masya Allah. Itu kalau 1.000. Kalau 10.000 kali 1 juta berarti 10 miliar. Benar. Nah, itu kan. Jadi tidak harus menunggu kita punya uang jutaan atau punya uang puluhan juta, tidak harus. Tapi kalau umat Islam bersatu, berkolaborasi, mengamanahkan kepada lembaga-lembaga nadir wakaf yang terpercaya, akan terbentuklah institusi-institusi atau bangunan-bangunan atau program-program wakaf produktif yang bisa mensejahterakan umat Islam. Masya Allah, luar biasa sekali begitu ya. Apalagi juga di Indonesia kan mayoritas sebagai umat Muslim ya Ustaz ya. Apalagi kalau misalkan 1.000 itu dikalikan jumlah seluruh warga Muslim yang ada di Indonesia. Luar biasa. Itu bisa membiayai warga Muslim dan kesejahteraannya bisa meluas ke seluruh Indonesia Ustaz. Betul, ya. betul sekali. Itu kan masih berada di satu wilayah Ustaz gitu. Betul. Yang SMP Ibnu Battuta tadi Ustaz. Iya. Oh, baru di Jawa Timur aja. Oke. Masya Allah. Ada nggak Ustaz seperti niatan untuk pengembangan program wakaf itu entah bukan hanya di Madiun tapi di tempat-tempat lainnya Ustaz? Kemarin sudah kita diskusikan, sudah kita analisa juga, sudah ada tanahnya juga di Palembang.
Oh, di Palembang. Ini sedang proses persiapan. Ya, lagi-lagi memang kita harus mengatur betul ya. Tanah wakaf itu sudah siap, kemudian biaya-biaya yang diperlukan untuk mewujudkan mimpi membangun peradaban itu kan butuh banyak ini ya, banyak partisipasi publik juga. Selain tanah, kemudian dana untuk pembangunan, juga SDM yang berkualitas untuk mengelola. Guru-gurunya, ustadz-ustadzahnya ini sedang proses persiapan. Mohon doanya mudah-mudahan segera bisa terwujud begitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, di Palembang berarti sudah ada LMI Ustadz untuk yang sudah ada. Sudah ada perwakilan LMI di Sumatera Selatan, di ibu kota Sumatera Selatan di Palembang begitu, dan sudah beraktivitas sejak sebelum pandemi, mungkin sudah 4 tahun. Oke, Masya Allah. Jadi mohon doanya juga para sobat wakaf ya, kalau ingin tahu nanti perkembangan seperti apa yayasan yang sudah dikelola oleh LMI sendiri, khususnya di bidang wakaf Ustadz ya, itu nanti bisa dicari saja SMP Ibnu Battuta, begitu Ustadz ya. Di YouTube juga ada para sobat wakaf, atau juga masih menerima Ustadz untuk penerimaan santrinya di setiap tahunnya. Misalkan ada warga Madiun yang saat ini pengen memondokkan anaknya di sana, masih bisa? Kalau hari ini saya kurang tahu ya, apakah sudah ditutup atau belum. Oh, berarti hari ini dibuka berarti? Tetap dibuka dalam arti gini, memang daya tampungnya terbatas, masih terbatas. Kalau tidak salah per angkatan itu 2 kelas. Nah, kalau nanti sudah terpenuhi, ya tahun depan masuknya. Jadi ngantri tahun depan. Inden ini. Di Madiun sendiri Pondok Pesantren Ibnu Battuta ini sudah 5 besar posisinya. SMP Madiun. Ya. Jadi sering juara dalam lomba-lomba sekaresidenan Madiun. Bahkan di Jawa Timur kemarin juga mendapatkan juara berbagai lomba pidato, bahasa Arab, tahfidz Quran dan lain-lain. Wah, ini SMP bisa dibilang SMP yang favorit Ustadz ya. Insya Allah begitu. Di Madiun. Jadi silakan para warga Madiun, sobat wakaf yang ada di sana, nanti bisa dicari saja, atau para sobat wakaf dimanapun saja berada, tinggal dicari SMP Ibnu Battuta begitu ya. Nanti insya Allah akan ada banyak video Ustadz ya, dan juga informasi yang sudah direkam oleh mitra dari LMI sendiri, atau juga dari para santri-santriwan yang ada di sana. Tapi khusus kali ini untuk para santri yang SMP saja Ustadz. Ya, SMP saja. Untuk SMA-nya mohon doanya ini sedang mempersiapkan, disiapkan, dan juga mohon doanya, bukan hanya doa, tapi kalau mempersiapkan ini biasanya butuh dukungan finansial juga, silahkan juga nanti bisa begitu. Bisa, betul. Bisa. Itu salah satu program wakaf. Apakah ada program-program pemberdayaan yang lainnya Ustadz Guritno di LMI? Iya. Yang kita ceritakan tadi itu secara istilah biasanya orang menyebut wakaf sosial. Wakaf sosial itu memang produktivitasnya mencetak generasi atau kemanfaatan sosial. Misalnya tadi SMP atau sekolah, kemudian masjid, itu kemanfaatannya untuk produktif dalam arti spiritual, dalam arti SDM. Nah, yang sekarang sedang dikembangkan oleh semua lembaga nadir, termasuk BWI juga drive seluruh lembaga nadir untuk produktif di situ, yaitu wakaf yang memang menghasilkan profit. Nah, wakaf produktif, wakaf uang begitu ya. Kenapa kok wakaf uang? Karena wakaf uang ini fleksibel pengelolaannya. Jadi dia bisa diinvestasikan di mana saja. Memang pengelolaannya, standarisasinya secara fikih, wakaf itu benda pokoknya tidak boleh berkurang, harus utuh. Seperti yang kita ketahui riwayat pengelolaan wakaf kan sejak zaman Rasulullah. Umar bin Khattab itu punya properti kebun kurma yang terbaik waktu itu. Beliau menghadap Rasul, ya Rasul, saya punya kebun kurma, belum pernah saya dapati kebun sebaik ini, seproduktif ini, sesubur ini, buahnya sangat bagus. Apa yang harus saya lakukan? Begitu pertanyaan Umar. Rasul menjawab, tahanlah kebun itu, sedekahkan hasilnya. Jadi kurma yang dihasilkan dari kebun itu yang didistribusikan kepada masyarakat. Jadi tanahnya, kebunnya tetap utuh, tidak boleh apa-apakan, dikurangi atau apapun. Nah, dalam hal ini pengelolaan wakaf produktif, misalnya tanah sawah atau tanah di kota misalkan, itu bisa kita gunakan untuk perkantoran, untuk market, supermarket misalnya, atau untuk produktif lainnya, misalnya hotel atau yang lainnya. Maka itu
hasil dari pengelolaan aset tersebut yang didistribusikan kepada mauquf alaih. Nah, LMI pada kesempatan kali ini ketika awal-awal kemarin mengelola wakaf sempat melakukan proses wakaf produktif ini di sektor pertanian. Kenapa kok kita memilih pertanian? Karena kita memiliki kesepakatan bersama tentang isu ketahanan pangan. Kenapa ketahanan pangan? Karena ya pangan itu sesuatu yang fundamental begitu ya. Pokok maksudnya. Pokok betul. Dan Indonesia adalah negara agraris, penghasil pangan juga. Tetapi secara waktu terus berjalan, ini mengalami penurunan produktivitas pangan. Banyak lahan yang beralih fungsi menjadi lahan-lahan perumahan untuk hunian maupun lahan-lahan yang digunakan untuk kepentingan lain. Sehingga produktivitas pangan ini perlu kita jaga. Nah, kemarin kita termasuk di Madiun, di lahan yang ada di sekitaran SMP itu, produktivitas padinya bagus. Kemarin kita kelola begitu dan juga di Pasuruan. Tetapi produktivitas wakaf ini ketika menginginkan profit, ini belum bisa terpenuhi secara maksimal di pertanian. Sehingga kita evaluasi dan kita lakukan lagi untuk proses perbaikan. Kita juga sedang persiapan kerjasama dengan lembaga yang memang fokus mengelola pertanian. Sementara ini on farm atau budidaya padi di Ponorogo. Mudah-mudahan nanti secara studi kelayakan layak untuk kita benar-benar investasikan wakaf produktif itu di sana. Kalau boleh tahu yang masih ada koreksi tadi Ustadz, itu berkaitan ada faktor cuaca atau faktor kualitas padi atau apa Ustadz itu? Kalau pertanian itu banyak faktornya. Yang pertama faktor lahan. Lahan pertanian di Indonesia ini mayoritas lahan yang dipupuk dengan pupuk kimiawi. Semakin tahun kualitas tanahnya semakin buruk karena kebanyakan kimiawi tadi. Maka kalau mau pertanian di manapun untuk bisa pulih harus perlahan-lahan berpindah ke pertanian organik. Sebagaimana mbah-mbah dulu kita memupuk sawah itu dengan pupuk kandang, maka lahannya itu terjaga. Istilahnya ini kan selaras dengan alam, harmoni dengan alam. Kalau teman-teman para relawan dan kepedulian terhadap bencana punya kesepakatan, kita jaga alam, alam jaga kita. Demikian juga di sini, kalau tanah pertanian ini tidak kita jaga, maka dia tidak akan memberikan hasil pertanian yang melimpah. Itu yang harus kita alihkan. Itu faktor pertama, faktor dari tanahnya, dari lahannya. Faktor kedua adalah faktor cuaca juga mempengaruhi. Kemudian ketika proses tanam itu pupuk juga mempengaruhi. Kita beli pupuk, pupuknya mahal, pupuknya langka. Subsidinya dicabut oleh atau pupuk subsidinya habis begitu ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pertanian dan masih banyak beberapa faktor yang lainnya. Oke, jadi kalau jadi nadir, kalau belok sedikit Ustadz, itu bukan hanya ngurusi tentang apa itu wakaf, bahasa, tapi harus ahli juga berarti. Betul. Jadi berat Ustadz ya. Ya luar biasa beratnya. Jadi kalau kita dalam kacamata bisnis, orang berbisnis secara umum, bisnis apapun, kalau rugi, dalam tanda kutip, ya rugi selesai. Evaluasinya ya kita harus memperbaiki proses usaha, tapi ketika menjadi nadir kalau rugi ini pertanggungjawabannya dunia akhirat. Wah, Masya Allah. Beratnya di situ. Maka nadir wakaf itu selain paham fikihnya wakaf, dia juga harus paham fikihnya bisnis. Gitu. Kira-kira begitu bahasanya. Berat ini ya. Kemudian tadi kelanjutannya Ustadz berkaitan tentang tanah yang sudah diproduktifkan, ada padi tadi Ustadz. Itu sampai sekarang bagaimana Ustadz? Yang tadi ceritanya Ustadz Gurito tadi yang lanjutannya. Yang di Madiun sama di Pasuruan ini sementara kita hentikan. Nanti kita sedang analisa dengan yang di Ponorogo itu. Di sisi lain kita sedang mendiskusikan dengan beberapa teman, mempersiapkan maksudnya itu untuk pengadaan sawah. Artinya kalau ada sawah-sawah yang di masyarakat mengalami kendala pengelolaan, ingin dialih pengelolaan, misalnya para petani tersebut ingin menjual sawahnya, kita bisa mengakuisisi itu sehingga sawah itu tetap menjadi sawah produktif. Nanti siapa yang mengelola? Tetap petani itu sendiri bisa mengelola. Petaninya bisa mengelola walaupun kepemilikannya berpindah, mengelola dan dapat bagi hasil begitu. Ketika
lembaga amil zakat itu setiap tahun membutuhkan stok beras untuk zakat fitrah, LMI sebagai lembaga zakat juga bermitra dengan masjid-masjid yang setiap tahun juga menerima amanah zakat fitrah dari masyarakat. Nah, disitulah pentingnya wakaf atau pentingnya lembaga amil zakat mampu menyediakan stok beras untuk zakat fitrah. Nah, dari pengadaan lahan sawah tadi kita bisa mengelola dan kemudian dalam tanda kutip ya memastikan atau menjamin kebutuhan beras itu bisa terpenuhi. Nah, dari kebutuhan tersebut maka nanti para petani yang menggarap dapat bagi hasil juga, LMI dapat mendistribusikan zakat fitrah secara maksimal, mitra-mitra masjid juga dapat mendistribusikan zakat fitrah secara maksimal karena terpenuhi kebutuhannya melalui aset wakaf yang dikelola secara profesional tadi. Begitu. Oke, Masya Allah. Jadi para petani-petani yang saat ini berarti Ustadz ya di seluruh Indonesia, kadang kan ada yang tidak mau menggarap tanahnya tadi Ustadz ya. Mungkin karena ada kebutuhan kurang finansial, kebutuhan pupuk yang mungkin ada yang terkendala. Betul. Nah, itu bisa nanti diserahkan ke LM tadi Ustadz bisa, ya. Bisa. Untuk bisa mungkin dibagi hasilkan atau kerjasamakan Ustadz ya. Kerjasamakan bisa. Nah, itu tetap bisa produktif dan kembalinya ya ke mereka semua jadi. Betul, kembalinya ke mereka semua dan nanti hasil-hasil wakaf produktif ini didistribusikan ke Mauquf Alaih sesuai regulasi yang ada saat ini. Minimal 50% itu ke Mauquf Alaih sebagai penerima manfaat wakaf. Kemudian ke nadir itu hanya 10%, 40% untuk cadangan. Begitu pengelolaannya. Luar biasa ya para sobat wakaf. Ini sebenarnya mau banyak ngobrol sama Ustadz Direktur Wakaf LMI, tapi karena waktunya juga terbatas, sobat wakaf, Ustadz mungkin berkaitan tentang program-program tadi yang sudah Ustadz jabarkan di pagi hari ini. Adakah Ustadz yang bisa diikuti oleh sobat wakaf? Beberapa program diantaranya yang akan mungkin lebih dijelaskan lebih lengkapnya Ustadz. Iya, untuk bisa berwakaf sekarang ini sangat mudah Mas Yani. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu punya tanah, tapi bisa berwakaf kapanpun, dimanapun. Karena dunia sekarang sudah digital, ada di HP ini semuanya. LMI punya kanal penghimpunan wakaf di wakafu.org. Jadi para sobat wakaf bisa ketik saja wakafu.org lewat HP, lewat web juga bisa, nanti muncul di situ, bisa berwakaf Rp10.000, bahkan Rp1.000 pun bisa. Gitu. Nanti di sini. Iya, nanti bisa dicek di layar ini, di bawah ini. Mau 1 juta juga bisa, mau 5 juta juga bisa, berapapun bisa diwakafkan. Namanya wakafu.org. Wakafu.org. Itu bisa wakaf dimanapun saja berada, mulai dari yang terkecil sampai yang tidak terbatas. Betul. Ya? Di setiap hari juga bisa? Bisa, bahkan itu ada yang bersedekah berwakaf itu setiap hari ada. Masya Allah. Setiap subuh juga ada. Luar biasa. Jadi silakan Bapak Ibu Sobat Wakaf yang pagi hari ini menyimak ya podcast dari Gerakan Wakaf Indonesia untuk mengikuti program-program pemberdayaan. Salah satunya tadi ada wakaf uang, wakaf melalui uang tadi nanti bisa diakses saja di wakafu.org. Ya, jadi Sobat Wakaf tadi nanti bisa meneruskan ya dari minat Sobat Wakaf untuk berwakaf secara dari nominalnya Rp1.000 sampai dengan 10.000, 10 juta bahkan tidak terbatas nanti bisa disampaikan atau disalurkan di wakafu.org ya. Di sana silakan sangat mudah Ustadz ya untuk aksesnya. Sangat mudah, kemudian nanti bisa setiap hari, setiap subuh, setiap Jumat, setiap pekan juga monggo silahkan, dimanapun juga silahkan bisa juga Ustaz ya. Cara-cara juga sangat mudah sekali bersama LMI sendiri begitu ya, para Bapak Ibu Sobat Wakaf dimanapun saja berada. Ustadz karena waktunya juga terbatas, mohon maaf sekali para Bapak Ibu dan juga Sobat Wakaf pagi hari ini. Nah terkait tentang closing Ustadz berkaitan tentang wakaf tanah ke wakaf produktif Ustadz. Siap, terima kasih Mas Dani. Bahwa kalau dulu kita mengenal wakaf itu 3M ya, tanah itu untuk masjid, madrasah maupun makam, dan itu benar, tidak ada yang salah. Tetapi pada hari-hari ini kebutuhan umat itu terus berkembang, terus berubah, meningkat, maka pengelolaan wakaf itu harus lebih dari sekedar tanah begitu ya. Maka dalam regulasi juga sudah ada wakaf uang, sehingga itu lebih mudah dikelola dan lebih produktif.
Karena apa? Karena wakaf uang itu bisa diinvestasikan ke sektor real dan menghasilkan produktivitas untuk mendukung program-program keumatan yang lainnya. Jadi untuk mendukung pendidikan, untuk mendukung sosial, untuk mendukung kesehatan dari produktivitas wakaf uang tersebut. Nah, jadi dengan wakaf uang lebih mudah disalurkan kepada nadir lebih mudah mengelola untuk investasi yang produktif dan lebih mudah untuk disalurkan kepada mauquf alaih dalam hal yang sudah kita sebutkan tadi. Demikian. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, Sobat Wakaf dimanapun saja berada, wakaf itu tidak harus ketika kita kaya dulu, Ustadz ya. Tidak harus kita sudah punya tabungan yang sangat banyak. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Guritno, sekarang mulai ada perubahan ya seputar wakaf itu sendiri, dan masih ada memang seputar wakaf tanah itu tadi. Tapi sekarang mulai wakaf produktif atau wakaf uang tadi Ustadz ya, untuk bisa dimanfaatkan nanti hasilnya kembali kepada umat sendiri dan juga bermanfaat untuk semuanya. Jadi itu tadi para Bapak Ibu, Sobat Wakaf dimanapun saja berada, dan juga terima kasih Ustadz Guritno SPD dari Direktur Wakaf LMI di pagi hari yang sudah hadir di studio GWI, dan ini memang podcast perdana Ustadz. Semoga nanti bisa terus berkolaborasi Ustadz ya, berkaitan tentang program-program pemberdayaan khususnya tentang wakaf sendiri. Terima kasih Ustadz Guritno. Sama-sama Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Ustadz Guritno SPD, Sobat Wakaf di pagi hari ini tamu spesial kita, hari yang podcast yang kedua, dan beliau tadi sudah menjabarkan perkembangan yang luar biasa dari LMI sendiri, dan juga Anda Sobat Wakaf bisa mendukung untuk program-program itu dengan mengakses saja di wakafo.org ya. Dengan wakaf berapapun Anda turut bisa membangun pemberdayaan umat secara mandiri. Nah, demikianlah saya Dani Rahmati pagi hari ini juga mohon pamit dari Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.